Oke, ini adalah file RPL Progress 2 Gema ya. Saya perbesar supaya kelihatan banget. Oke, ini kelihatan ya. Saya komplit, saya akan review lengkap termasuk administrasi kelengkapan data, nanti juga termasuk konten ya. Saya mulai dari kelengkapan identitas ya. Kelengkapan identitas. Teman-teman yang belum lengkap identitas dokumen RPL-nya maka nanti tetap diperbaiki ya. Ini oke, ini sudah lengkap, tinggal logo sebetulnya ya. Logonya belum ada ya. Logo sekolah belum ada. Logo belum ada. Oke, kemudian identitas dokumen bagian ini namanya identitas dokumen. Ini juga sudah ada ya, ini sudah ada. Oke, ini juga sudah. Kemudian kita masuk ke komponen RPL ya. Kita masuk ke komponen RPL. Komponen layanan dasar iya, bidang layanan karir iya, topik layanan terampil menyeimbangi. Maaf, ini kata apa ini ya? Menyeimbangi itu kata apa ya, Gema? Ini Pak, apa biar bisa kayak manajemen waktu gitu Pak? Oke, mungkin maksudnya itu ya, tapi cek apakah di iya. KBBI ada kata menyeimbangi. Oke. Ya, menyeimbangi. Oke, Pak. Ini mungkin maksudnya kan ada kata kerja yang tanpa awalan me ya. Tidur ya. Meniduri. Imbang, menyeimbangi. Ini kata-kata yang tidak bagus. Cek kembali ya. Ini tidak lazim. Terampil menyeimbangi. Atau kan mungkin akhiran an mungkin masih baik. Me dan kan ya. Terampil menyeimbangkan waktu kerja dan waktu luang. Ini mungkin masih logis ya. Oke. Bagian ini cek ya. Kemudian fungsi layanan preventif, pemahaman, pengembangan. Teman-teman sebetulnya ini pun mestinya tegas ya. Mau preventif atau pengembangan, ini nanti konsekuensinya kepada aktivitas ya, aktivitas layanan ya. Kalau sifatnya hanya preventif, itu bisa sifatnya informatif, satu arah menonton boleh. Tapi kalau sifatnya pengembangan, aktivitasnya menonton itu tidak cukup, harus ada latihan. Nah, maka fungsi layanan ini tidak hanya sekedar meletakkan kata preventif, pemahaman, dan pengembangan di sini, tapi nanti punya konsekuensi kepada aktivitas di kegiatan inti. Oke, ini juga yang di RPL pertama kemarin, teman-teman masih sekedar meletakkan, yang penting kata-kata itu ada, preventif, pemahaman, pengembangan. Tapi konsekuensinya ini ada, pada kegiatan inti pasti kelihatan. Kalau namanya preventif dan pemahaman, aktivitasnya bisa satu arah, bentuknya bisa menonton, karena kan bentuknya hanya informasi, saya paham. Tapi kalau saya bisa mengembangkan kemampuan saya bisa mengembangkan keterampilan membangun keseimbangan waktu kerja dan waktu luang, ini tidak hanya sekedar satu arah, harus ada aktivitasnya, ada latihannya. Oke, kita cek apakah nanti memang kalau tiga-tiganya dipakai, kalau ini bukan tiga-tiganya dipakai sebetulnya, ini kan atau ini ya, maka harus salah satu di situ. Oke. Kemudian tujuan umum, siswa memiliki pemahaman untuk terampil menyeimbang. Nah, ini juga mau tingkatnya pemahaman atau tingkatnya keterampilan. Oke, ini kan dua hal yang berbeda nih. Siswa terampil menyeimbangkan, boleh. Atau siswa memiliki pengetahuan bagaimana menyeimbangkan waktu. Maka tingkatnya ini pengetahuan atau keterampilan.
punya konsekuensi. Ini nanti punya dampak pada kegiatan inti. Di sini di tujuan umum, Gema masih mencampurkan antara pemahaman dan keterampilan. Padahal dua hal ini. Yang disebut kompeten itu dia tahu dan dia terampil. Tapi ini kan menggunakan kata tujuan ya, bukan kompetensi. Maka pilih, siswa memiliki keterampilan atau siswa memiliki pemahaman. Pemahaman itu tingkatnya kognitif, keterampilan itu sudah ada kognitifnya, sudah ada keterampilannya. Jadi sudah metakognitif di dalamnya. Metakognitif. Jadi seorang yang terampil tidak mungkin dia tidak tahu. Seorang yang terampil menjahit tidak mungkin dia tidak tahu bagaimana menjahit. Pasti dia sudah melampaui pengetahuan. Maka orang yang terampil itu dia sudah tahu dan dia sudah bisa melakukan dengan baik. Itu terampil atau kompeten. Tapi orang yang tahu belum tentu terampil. Nah, oke, di tujuan umum ini catatannya. Kemudian tujuan khusus, ini untuk semua. Teman-teman, saya memberikan catatan kepada semua RPL yang kemarin itu. Tujuan khusus itu harus sistematis. Artinya, tujuan khusus 1 ke tujuan 2, ketiga dan keempat dan kelima ini tahapan, bertahap. Ya. Tidak mungkin misalnya siswa dapat melatih sebelum dia paham. Tidak mungkin kemudian dia tiba-tiba melatih tapi dia sebetulnya di sini belum punya gambaran. Maka ini kan ada lompatan-lompatan. Mana duluan antara 2 dan 3? Kalau saya tanya ke Gema, mana yang mesti duluan? Melatih untuk menyeimbangkan waktu atau membuat gambaran kegiatan waktunya? Buat gambaran dulu Pak, baru melatih. Ini mesti sistematis, ada tahapannya. Jadi di tujuan khusus itu juga ada logika urutannya. Tidak boleh pokoknya ada tujuan khusus di situ ya. Saya setuju dengan Gema. Dia sudah membuat kata-kata kerja operasional menggunakan taksonomi Bloom misalnya. Membuat gambaran itu taksonomi Bloom. Melatih itu taksonomi Bloom. Kata kerja ya. Membiasakan itu taksonomi Bloom. Tapi apakah misalnya Gema paham ini di C berapa? Membuat gambaran itu di C berapa? Melatih itu di C berapa? Memahami itu di C berapa? Kemudian merancang itu di C berapa? Maka di beberapa RPL kalau Anda searching di Google, dia akan menyantumkan di sini. Nah, misalnya ini C6. Dalam kurung dia buat begitu. Membiasakan itu mungkin di C3 dia masih itu ya. Nah, yang di PPT saya yang kemarin di RPL 1 taksonomi belum saya bagikan itu tujuannya ini. Membuat gambaran mungkin itu sudah C5 misalnya ya. Melatih itu di C4 misalnya. Bahkan beberapa membuat keterangan C berapa di belakang kata tujuan khusus itu. Oke, jadi catatan pertama tujuan khusus. Tujuan khusus itu harus sistematis, bertahap, bertingkat, logis urutannya. Kemudian yang kedua harus menggunakan kata kerja operasional taksonomi Bloom. Inilah yang disebut dengan hot tadi. Karena dia antara C3 sampai C6. Kata kerja operasionalnya ini sudah di C3 dan di C sampai C6. Maka itu yang disebut dengan hot, high order thinking ya. Oke. Sampai di sini saya konfirmasi ke teman-teman, apakah bisa memahami bagian ini untuk nanti memperbaiki RPL teman-teman semua? Atau ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Oke, dia dulu kemudian Davin ya? Iya, Vin? Genta, Pak, Genta. Genta, oke. Dia dulu, dia. Enggak, Pak, saya cuma bilang saya sudah cukup paham kalau pakai kata kerja ini taksonomi Bloom di tujuan khusus. Oke, thank you, Gen. Ke Genta, Gen? Ya, Pak. Yuk, mari. Pak, saya mau tanya. Ya. Itu yang ditujuankan tadi kan harus diurutkan toh, Pak? Iya. Nah, terus yang di akhir itu yang harus apa? Yang ditulis C6, C3, C5 itu
wajib atau maksudnya harus dicantumkan atau enggak ya Pak? Makasih Pak. Oke, terima kasih Genta. Saya tidak mewajibkan teman-teman, tetapi kalian paham. Sebagai cerita saja, di PPG ketika Anda praktek nanti menjadi guru BK, kemudian mengikuti pendidikan profesi, kemudian latihan lagi hal ini dituntut wajib mencantumkannya. Wajib mencantumkannya. Saya tidak mewajibkan, kalaupun misalnya ada, silahkan, tetapi kalian paham, kata kerja operasional itu masuk di C berapa. Ya, masuk di C berapa. Jadi tidak wajib. Syukur kalau kalian menggunakan kesempatan ini untuk latihan, ya, karena tahapan kalian untuk menjadi profesional kan S1, kemudian pendidikan profesi, nanti pendalamannya di pendidikan profesi. Oke, itu ya. Jadi saya tidak mewajibkan, boleh gunakan, boleh tidak. Tapi pahamilah bahwa kata kerja operasional yang kalian gunakan itu merujuk kepada taksonomi Bloom, tingkat berpikir manusia, tingkat kemampuan berpikir manusia. Oke. Oke, masih ada yang lain masih di komponen tujuan umum dan tujuan khusus. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Kalau ada pun nanti silakan. Tujuan khusus ini sama dengan fungsi layanan, punya konsekuensi ke aktivitas kegiatan inti dan juga ke materi. Siswa dapat memperoleh pemahaman untuk terampil menyeimbangkan antara waktu kerja dan waktu luang. Pengalaman belajar apa yang Gema tawarkan kepada anak-anak supaya mereka paham? Contohnya di dalam hal ini, saya belum intip kegiatan inti yang ditawarkan oleh Gema atau yang didesain oleh Gema. Supaya anak paham bagaimana menyeimbangkan antara waktu kerja dan waktu belajar, pengalaman apa yang kamu tawarkan Gema dalam layananmu kepada anak-anak? Supaya mereka paham. Bisa ngebuat ini Pak, kayak jadwal kegiatan mungkin untuk hari besok atau dalam seminggu atau dalam sebulan. Jadi udah punya planning apa aja kegiatan yang mau dilakukan oleh siswa tersebut, gitu Pak. Oke, thanks ya. Lihat kata kerja operasionalnya apa, Gema? Kata kerja operasionalnya di tujuan khusus satumu apa? Siswa dapat merancang Pak. Di tujuan khusus satu. Di tujuan khusus satu. Kalau yang merancang kan oleh pemahaman. Nah, pemahaman. Kamu pingin anak-anak memahami, kemudian aktivitas yang kamu tawarkan mereka langsung menyusun jadwalnya. Cocok enggak itu? Nah, lompatan-lompatan seperti ini yang mestinya dicocokkan dengan kegiatan inti. Kalau materi tentu nanti kamu buatkan materi lewat PPT. Tapi kalau tadi saya pingin anak-anak paham bagaimana mereka supaya mengatur waktu belajar dan waktu kosongnya itu seimbang. Saya pingin mereka paham. Waktu kosong itu apa, waktu belajar itu apa. Saya pingin mereka paham. Kemudian kamu suguhkan pengalaman. Yuk buat jadwal ya. Buat jadwal belajar, buat jadwal kosong. Cocok enggak itu? Nah, ini menjadi catatan. Di kegiatan inti, nanti kita cek di kegiatan intinya ya. Di kegiatan inti. Ini kan ada penjelasan materi. Maksudnya ini masih cocok kayaknya, karena tingkatannya pemahaman. Mungkin penjelasan materi masih cocok, PPT masih cocok untuk mencapai tujuan khusus yang pertama. Tujuan khusus yang kedua mungkin latihan. Bentuknya adalah mereka menulis, membuat rencana apa, mereka mencoba mengidentifikasi mana waktu belajar, kemudian mereka tuliskan jam-jamnya, waktu kosong tuliskan jam-jamnya. Kemudian kolom berikutnya, waktu kosong ini mereka pakai untuk apa? Kemudian mereka total misalnya. Oh, guys, ini saya ini
ini versi gratisnya ya, semoga tidak mati. Nanti kalau kita zoomnya mati habis, saya mohon izin disambung sedikit ya. Oke, itu jadi misalnya aktivitasnya setelah ada PPT penjelasan, kemudian kita minta anak-anak, oke teman-teman, anak-anak siswa, silahkan kalian mengidentifikasi kapan saja waktu belajar, tulis jamnya, kemudian kapan saja waktu kosong, kemudian total berapa jam waktu belajar, berapa jam waktu kosong, misalnya kayak gitu. Kemudian kalian mengidentifikasi, oke, seimbang atau tidak misalnya. Kemudian waktu-waktu kosong ini kalian isi apa misalnya. Atau bagaimana antara waktu kosong, waktu belajar ini dibuat menjadi satu urutan waktu dalam satu hari misalnya. Itu identifikasi, itu aktivitas. Kemudian bisa dilakukan berkelompok, bisa dibuat individu, kemudian langsung sharing misalnya. Itu aktivitas yang sesuai dengan latihan. Ya. Atau membuat gambaran, atau mengidentifikasi, kemudian ujung-ujungnya nanti membuat rancangan ke depan misalnya. Atau mengidentifikasi apakah waktu belajar dan waktu kosong kalian itu sudah seimbang atau belum. Berarti identifikasi atau analisis keseimbangan waktu belajar dan waktu kosong mereka. Itu tawaran. Jadi tujuan khusus ini pasti nanti terkait dengan aktivitas yang ditawarkan, juga terkait dengan materi. Nah, di sini lihat nih. Ini saya kira Gemang nggak ikut ya penjelasan di RPL kemarin ya. Saya butuh bantuan nih supaya teman-teman juga bisa konfirmasi. Saya minta bantuan Monik. Ya, Pak. Oke. Saya butuh bantuan untuk menganalisis RPL komponen tujuan khusus sampai materinya Gema. Akan kolom 6 dan kolom 7. Oke, kesan pertamamu. Tidak usah khawatir karena ini perbaikan, koreksi, diskusi, tidak usah merasa tidak enak kepada Gema. Toh ini kan belum masuk penilaian juga, belum final. Artinya masih ada kesempatan untuk memperbaiki bagi Gema juga nanti kalau ini kurang baik. Kalau menurut saya sih Pak, di poin pertama tujuan khusus udah baik. Sesuai dengan pertanyaan saya begini, Mon. Pertanyaan saya begini, kaitan antara tujuan khusus dan materi, karena kita sedang masuk ke komponen ke-7 materi, karena tujuan khusus tadi sudah oke. Sudah kita sudah kita komentari, sudah kita review. Iya. Materinya ini. Kalau menurut saya Pak, ini kurang sesuai sih Pak sama tadi topik yang diangkat sama Gema. Oke, sepemahaman Monik, bagaimana menyusun materi layanan? Yang pertama kan mengangkat topik yang dibawa, terus itu baiknya tidak menggunakan kata kerja aktif di bagian depan, misalnya kalau menurut saya sih maksimalkan ini rasanya agak aneh ya Pak gitu. Oke, baik, itu kesannya. Baiknya bukan, iya, sama penataannya juga, penataan katanya kurang rapi aja kan. Ada itu Pak kalimatnya tadi, ini kata-kata waktu luangmu, itu mu-nya seharusnya nyambung ke luang gitu. Oke, baik, 2 poin dari Monik. 2 poin dari Monik tidak sesuai. Materi itu mestinya tidak menggunakan kata kerja aktif. Oke. Baik, saya kasih kesempatan untuk review masih di kolom materi dari Suster Andreta. Masih di kolom 7 ya, fokusnya kita ke materi kaitannya dengan 6 tujuan khusus. Iya Pak. Oke. Kalau menurut saya, berdasarkan penjelasan yang pernah Bapak jelaskan itu, kalau mau menyusun materi layanan itu, sebenarnya kita tinggal mengambil
kalimat dari tujuan khusus itu. Jadi misalnya kayak nomor 1, tujuan khususnya kalau yang punya Gema ini kan siswa dapat memperoleh pemahaman untuk terampil menyeimbangi antara waktu kerja dan waktu luang. Ini menurut saya abaikan kalimat tujuan khusus Gema yang mungkin masih perlu diperbaiki. Kira-kira kalau dari sini aja langsung diturunkan materinya kira-kira apa ya dari tujuan khusus pertama. Boleh langsung revisi tujuan khusus, boleh juga. Kalau misalnya dari kalimat Gema ini yang pertama itu kan siswa dapat memperoleh ini. Nah, kalau mau mengambil materinya itu kita tinggal mengurangi kalimat siswa dapat memperoleh itu. Nah, terus nanti kalimat yang pemahaman untuk terampil dan selanjutnya itu tinggal dipindahkan ke bagian materi layanan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sudah buat kalimatnya yang pas dan sesuai untuk tujuan khusus, nanti untuk materi layanan itu tinggal mengcopy saja, cuman kalimat yang siswa dapat, siswa mampu itu dihilangkan begitu Pak. Jadi nanti jumlah materi layanan itu ya jumlahnya sesuai dengan tujuan khusus itu. Misalnya tujuan khususnya ada 5, nanti materinya yang bisa 5 atau lebih begitu. Itu menurut saya Pak. Oke, terima kasih Suster Reda. Betul seperti yang dijelaskan oleh Suster. Gema tangkap enggak ya? Tangkap Pak. Oke ya, berarti memang teman-teman yang lain juga yang masih melakukan hal yang serupa dengan pengalaman praktek Gema, semoga ini dikoreksi. Materi itu selalu mengikuti rumusan tujuan khusus. Jadi kalau rumusannya begini, apalagi ada tulisan PPT, PPT itu bentuknya. Materi itu tidak selalu bentuk PPT, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk suara, apalagi sekarang itu bisa dalam bentuk blog. Kemudian yang ditulis di sini bukan judul keseluruhan materi, tapi begini ceritanya. Logikanya begini. Bagaimana mungkin kita menagih, meminta siswa paham tentang ini, sedangkan materinya kita tidak tawarkan, kita tidak ajarkan. Atau saya ubah ya, siswa paham apa itu waktu kerja dan apa waktu luang. Saya nagih, anak-anak setelah bimbingan ini kalian mesti paham loh, apa itu waktu kerja dan apa waktu luang. Sementara di materi kita tidak pernah bicara tentang pengertian waktu kerja dan waktu luang. Itu logika antara poin 6 dan 7. Maka ketika ini misalnya diperbaiki ya, rumusan tujuan khususnya diperbaiki, siswa memperoleh atau siswa memahami arti waktu kerja dan waktu luang. Maka materinya buang saja subjek dan predikatnya, tinggallah objeknya di sini, yaitu pengertian waktu kerja dan waktu luang. Maka di sini materi satunya adalah pengertian waktu kerja dan waktu luang. Jadi nanti akan ada 5 di sini materinya. Sub materi sesungguhnya ya, yang akan ada di handout ataupun di PPT. Jadi ini masih kurang tepat ya, Gem. Oke. Semoga ini jadi paham. Oke, bentuk sinkronus, platform oke, metode. PPT itu bukan metode, bukan teknik, teman-teman semuanya. Sharing itu bukan metode, bukan teknik. Itu aktivitas. Saya sudah berikan beberapa kali catatan kepada teman-teman. PPT itu media atau bentuk penyampaian materi, sharing itu aktivitas. Dalam metode atau teknik pembelajaran apapun, boleh ada sharing. Mau di dalam experiential learning, sharing boleh ada. Mau di dalam project based learning, sharing boleh ada. Mau pembelajaran jigsaw, sharing boleh ada. Jadi sharing itu bukan teknik, bukan metode, tapi aktivitas. PPT bukan metode, juga bukan teknik, tapi ini media, bentuk.
materinya. Oke. Catatan untuk Gema dan juga teman-teman yang lain yang masih belum atau melakukan praktek yang sama dengan Gema. Oke. Oke, sampai di sini teman-teman yang lain bisa paham atau ada pertanyaan? Oke, kita lanjut kalau tidak ada. Kemudian di tahap awal, di pelaksanaan harus setia kepada metode yang dipilih. Ya. Kalau misalnya teman-teman memilih metodenya adalah experiential learning, maka sintaknya atau urutan kegiatannya pada kegiatan inti harus sesuai dengan sintak experiential learning atau urutan kegiatan experiential learning. Kalau teman-teman memilih metodenya adalah metode kecil sekali, diskusi kelompok itu metode ya, diskusi kelompok itu metode, maka urutan kegiatannya di kegiatan inti juga harus menggunakan urutan kegiatan diskusi kelompok. Kalau misalnya menggunakan brainstorming, ini metode loh, itu bukan aktivitas loh. Brainstorming itu bukan hanya aktivitas, tapi itu salah satu metode pembelajaran. Ya, itu metode pembelajaran. Maka urutannya di sini harus menggunakan urutan sesuai dengan metodenya. Maka tidak asal tempel juga di sini metode, asal tempel di situ experiential learning. Teman-teman pahami nggak urutan atau lingkaran experiential learning? Mulai dari pengalaman konkret, observasi, generalisasi, sampai eksperimen. Nah, itu lingkarannya harus muncul. Nah, jadi tidak waton tempel di sini nih ya metode ya. Oke, di tahap awal, di kegiatan pembuka ya, ini juga tidak konsisten. Ini tahap awal, tahap inti ya. Ya tidak apa-apa saya kira karena ada kata, yang penting ada kata tahap inti atau awal dan penutup gitu ya. Kalau di dokumen resmi kita kan ini tahap pembuka ya, pembukaan ya. Kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dia tidak menggunakan kata tahap ya. Mungkin terkontaminasi dengan kegiatan layanan konseling ya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Di kegiatan pembuka tahap awal sudah oke. Kemudian di kegiatan inti pengalaman. Oke, ini CAS eksperimen, experiential learning, observasi, ini eksperimen, ini experiential learning, ini sharing, generalisasi. Ini metode experiential learning. Tapi kalau ditulisnya di sini ini sharing, kok nggak nyambung. Sintaksnya, urutan kegiatannya pakai sintaks experiential learning, tapi ketika menulis metode pakai PPT dan sharing. Ini sudah salah total ini. Oke. Nah, ini catatan saya untuk Gema, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Oke, ketika membuat kesimpulan, ini juga harus jelas. Yang membuat kesimpulan siapa? Guru atau siswa? Nanti maka tetap dibagi dua di sini aktivitasnya. Siswa, guru, apa aktivitasnya? Oke, handout coba. Handout. Nah, lihat ini kok tidak konsisten. Di sini dia bicara tentang apa sih waktu kerja? Berarti ini pengertian waktu kerja. Tapi di atas kok enggak? Ini tidak ada. Ini dibuat aja gelondongan satu utuh apa? Besar sekali. Pengertian waktu kerja, pengertian waktu luang, kemudian Oke, dan seterusnya ini dia udah susun, tetapi sekali lagi tidak konsisten dan perlu dicek lagi materinya. Oke, itu catatan saya untuk Gema. Ini punya GB. Oke, untuk identitas lembaga saya kira tidak masalah, begini saja nggak masalah. Pokoknya kan ini fiktif ya datanya. Yang penting ada logonya, ada nama sekolahnya nih. Ini logo sekolahnya lucu banget ini. Oke, kemudian identitas dokumen. Jadi ini identitas sekolah. Yang pertama identitas sekolah ini. Oke, komponennya.
komponen layanan, kayak bidang layanan karir, kemudian topik layanan, telusuri karirmu dari berbagai sumber informasi terpercaya. Oke, ada ajakan ya. Hanya memang muatan tujuan. Kalau saya bisa menelusuri, so what gitu loh. Kalau saya bisa menelusuri informasi karir, apa buat saya? Janjinya nggak ada di situ sebetulnya. Nah, itu kurangnya di situ di topik layanan ya. Tapi ajakan oke. Persuasif oke, positif oke, menarik oke. Telusuri karirmu dari berbagai sumber informasi terpercaya. Ini lebih pada ajakan, tapi dia tidak menyimpan sesuatu janji atau tujuan. Kalau kamu bisa menelusuri informasi karir dengan baik, karirmu jadi apa? Perencanaan karirmu jadi apa? Maka di situ tidak muncul muatan janji atau tujuannya. Oke. Sama di fungsi layanan, catatan saya tadi berlaku juga untuk Gaby. Penulisan preventif dan pengembangan itu tidak hanya sekedar pasang di sini, tapi ini punya konsekuensi pada kegiatan intinya. Tujuan umum, siswa memiliki keterampilan yang baik untuk memahami informasi tentang karir, baik itu studi lanjut maupun bidang kerja yang sesuai dengan diri sendiri. Jadi terkait dengan informasi-informasi karir ya. Oke. Gaby sudah mulai dengan siswa mampu mengetahui. Ini di C2. Ya, ini C2. Mengetahui. Tentang apa ya ini? Menyebutkan media-media. Oke, berarti menyebutkan. Ini pun sebetulnya masih di C2 kayaknya ini deh, C2 ya. Mengidentifikasi. Oke, ini masuk C4. Mengumpulkan informasi studi lanjut yang sesuai dengan mampu mengumpulkan. Nah, ini agak rancu ini. 3 atau 4 ini ya. Atau tadi merencanakan, itu mungkin merencanakan usaha untuk mengumpulkan atau strategi mengumpulkan informasi baik juga ya. Oke, lihat kasusnya yang tadi Gema. Lihat ini kesesuaiannya Gem. Ini buang ini ke, nah tinggal ini adalah materi. Lihat materinya, pengertian informasi studi lanjut, walaupun tidak sama di sini ya, pengertian informasi tentang karir dan studi lanjut. Ada yang hilang berarti informasi karir dan studi lanjut ya. Berarti ada 4 ya, ada 4. Oke, langkah-langkah oke. Ini memang tadi agak rancu di 3 ini. Tujuan khusus mengumpulkan informasi dengan mengidentifikasi sebetulnya sudah sama di situ sebetulnya. Atau yang 2 ini ya, antara 2 dan 4 ini sebetulnya bagian ya. Atau 3 dan 4. Nah, maka yang 4 ini tanda tanya masih. Yang 4 masih tanda tanya. Jangan-jangan yang dimaksud strategi untuk mendapat informasi. Merencanakan strategi mendapatkan berbagai informasi karir dan studi lanjut. Strateginya apa? Tadi dia sudah tahu media-media apa sih yang memberikan informasi karir dan studi lanjut. Dia sudah pilah-pilah, identifikasi. Oh, radio, oh web. Oh, ini teman atau alumni. Dia udah pilah-pilah media-media itu. Kemudian dia membuat langkah-langkah untuk bisa mencari informasi itu. Kemudian mungkin membuat strategi atau menyatukan, merangkum langkah-langkah misalnya, itu masih bisa. Oke. Sumbernya saya percaya pada teman-teman, informasi banyak sekali, bisa diakses dari mana saja. Sejauh itu ditulis dengan benar sumbernya, itu Anda sudah bertanggung jawab dan ilmiah. Oke, siswa SMA kelas 12, 40 menit, oke, tatap muka sinkronus, ruang kelas. Oke,
platform bukan ruang kelas ya. Platform itu berarti aplikasi apa yang digunakan. Metodenya expository learning, ceramah, permainan simulasi, diskusi kelompok. Oke. Nah, ini banyak banget. Expository atau simulasi atau diskusi. Ini banyak banget metodenya nih. Bisa sih mix, bisa digabung, boleh. Ada expository di situ, ada simulasi di situ, ada diskusi kelompok di situ. Tapi kalau dicek di sini apakah semuanya ada itu? Nah, ini justru ini adalah sintaksnya experiential learning, ada pengalaman, ada observasi, ada sharing. Ini adalah khas. Teman-teman, ini khas experiential learning ya. Mengalami langsung, mengobservasi dan sharing, kemudian generalisasi, kemudian niat atau tindakan atau rencana. Ini 4 ya, 4 kegiatan. Ini adalah siklus experiential learning baku menurut Kolb. Itu metodenya adalah experiential learning. Ini sama saja catatannya dengan Geman tadi. Bagaimana kok sintaks di kegiatan intinya adalah sintaks atau urutan aktivitas experiential learning, tapi metode yang ditulis adalah ini, bukan experiential learning. Oke, itu catatannya sama. Kemudian aktivitasnya, oke. Oke, coba lihat apakah ada menjelaskan mengenai PPT. Oke, ini catatan yang kedua, teman-teman. Kalau materi PPT dengan video itu sama, pilih salah satu. Misalnya, Gaby itu membuat video dari PPT-nya, membuat video scribe gitu ya. Tapi isinya sama dengan PPT. Maka jangan lakukan itu. Kalau materi sama, pilih salah satu, mau PPT atau mau video. Oke, ada simulasi di sini. Oke, beda ya. Kemudian ada sharing tadi seperti yang disebutkan tadi. Sharing. Ini aktivitas ya, bukan metode ini sharing. Yang membuat kesimpulan itu siswa, bukan gurunya. Yang beraktivitas kan siswa. Misalnya tadi itu ketika saya buatkan dalam satu kotak, di dalamnya ada sebuah makhluk, kemudian saya minta siswa memasukkan tangannya kemudian meraba. Kemudian demikian juga anggota yang lain. Kemudian membuat kesimpulan mereka. Mereka berbagi, tadi saya pegang itu kayaknya bendanya itu lembut. Oh, kemudian cerita yang tadi, oh tidak, kalau saya itu bentuknya kotak. Oh tidak. Nah, pengalaman itu dibagikan. Kemudian dari pengalaman-pengalaman itu mereka generalisasi, buatkan kesimpulan. Berarti kalau kita ingin menyimpulkan sebuah benda, kita tidak boleh hanya mengetahui sebagian dari benda itu. Maka kita harus mengumpulkan informasi dari banyak orang. Itu kesimpulan bukan dibuat oleh guru, tapi oleh siswa. Kalau ini yang dilakukan, maka pentingnya kenapa saya sarankan selalu PPT Bapak dan Ibu, PPT materi itu sebaiknya jangan di depan, jangan di awal. Karena PPT itu sebagai penguat dari temuan siswa. Misalnya mereka sudah membuat kesimpulan nih, oh ternyata informasi karir itu adalah ini. Kemudian media-media karir ya, informasi itu adalah ini. Mereka sudah buat kesimpulan. Langkah-langkahnya adalah ini. Mereka sudah punya kesimpulan nih. Nah, saatnya guru kasih lewat PPT atau video. Maka saya selalu sarankan tempatkan PPT-mu atau videomu di ujung dari aktivitas siswa. Kecuali kalau layanan kamu itu adalah layanan informasi, bahaya narkoba misalnya, itu baik kalau ada di depan, tidak masalah. Tapi kalau sifatnya seperti ini, PPT itu, materi itu fungsinya untuk penguatan, pengayaan dari kesimpulan yang sudah dibuat oleh anak-anak.
Ini khas experiential learning ya. Oke, kemudian niat atau rencana. Ini siswa hanya mendengarkan, mestinya kan membuat kesimpulan, bukan gurunya yang membuat kesimpulan. Kan yang mengalami itu kan siswa, bukan guru BK. Kemudian niat rencana, nah ini niatnya siswa, bukan niatnya guru. Niat ini bukan tidak sama dengan tugas, bukan, ini beda lagi. Oke. Penutup, guru mengakhiri. Di sini dibuatlah kesimpulan sebetulnya. Boleh oleh guru, boleh oleh siswa, boleh bagi dua. Baru evaluasi. Oke, lampiran ini. Oke, materinya sebisa mungkin, sekreatif mungkin, jangan seperti makalah teman-teman. Maka sertakan gambar ilustrasi, boleh, atau buat jadi 2 halaman seperti halaman majalah, boleh. Jadi tidak sekaku ini untuk lampiran, sekreatif mungkin. Jadi masih ada waktu, masih ada waktu untuk bisa memperbaiki ini menjadi final. Oke, semoga besok bisa lebih baik RPL-nya supaya siap untuk diundi. Jika ada pertanyaan, saya berikan 5 menit. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Oke deh. Ternyata saya baru tahu apa ya, yang Bapak berikan itu saya ngikutin tuh dari template yang Bapak berikan. Jadi A ada pengalaman, B ada observasi, C sharing dan lain-lain. Saya kira itu template yang udah umum untuk semua metode. Makanya saya nggak ubah-ubah lagi. Ternyata SPL learning itu ya tahapannya itu. Kalau misalnya saya tidak pakai SPL learning berarti diganti. Iya. Ataukah Iya, diganti. Diganti. Iya. Nah, kalau teman-teman pernah mendapatkan kelasnya Pak Barus, dia akan merujuk kepada bukunya Pak Barus itu. Semua di buku Pak Barus itu memang nuansanya experiential learning. Maka memang template-nya sama semua. Di bukunya Pak Barus itu kan. Nah, itu adalah experiential learning. Walaupun itu tidak murni experiential learning, karena 4 tahapan experiential learning itu tidak ada lengkap di dalam bukunya atau format RPL-nya Pak Barus itu. Ada satu komponen yang tidak lengkap. Tetapi nuansanya sudah nuansa experiential, sudah. Nah, karena buku itu memang target kita waktu itu, proyeknya, penelitiannya adalah untuk ini loh, keunggulan Sanata Dharma adalah experiential learning-nya. Di mana setiap layanan itu harus ada dinamikanya, harus ada aktivitasnya. Itu kekuatan kita. Walaupun kita tidak tahu di prodi lain kayaknya juga sudah mengembangkan itu. Oke. Tapi betul yang disampaikan oleh dia, itu bukan template umum, tapi hanya sintaksnya itu, urutannya itu hanya untuk experiential learning. Kalau teman-teman nanti belajar tentang metode atau tahu misalnya, lihat nih, saya pakai jigsaw aja deh, karena ini terkait dengan pemahaman, saya mau mengelompokkan anak-anak nih. Satu kelompok bicara tentang ini, satu kelompok tentang ini. Itu urutannya beda lagi. Urutannya beda. Oke. Tergantung metode yang dipilih. Ya. Baik, sampai di sini. Selamat siang, sukses, jaga kesehatan semuanya, selamat beraktivitas.